Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini izinkan saya membahas tentang al-mudharabah atau investasi dalam Islam. Maka ketika kita membahas tentang mudharabah, perlu kita melihat apa yang dimaksud dari al-mudharabah itu. Apa hukum dan hikmah al-mudharabah? Apa saja rukun-rukun mudharabah? Apa syarat al-mudharabah? Dan yang terakhir, kapan al-mudharabah itu berakhir? Maka yang pertama, apa hakikat, apa yang dimaksud dengan al-mudharabah? Mudharabah secara bahasa yaitu berjalan ataupun memukul. Sebagian ulama termasuk Profesor Dr. Adi Jum'ah dalam kitabnya Al-Baitul Muslim, beliau mendefinisikan al-mudharabah ini bahwa satu transaksi yang dilakukan oleh dua orang, yang mana seseorang adalah sahibul mal, pemodal, yang menyiapkan modal atau yang menyiapkan uang, dengan orang yang tidak punya modal tapi punya keahlian untuk membentuk satu usaha atau untuk membentuk satu bisnis dengan ketentuan keuntungan telah disepakati di awal. Hampir definisi dari al-mudharabah, ulama sepakat bahwa mudharabah ini harus ada pemodal dan orang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan satu konsep transaksi bisnis. Bagaimana sejarah tentang mudharabah ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa al-mudharabah ini telah ada sebelum Islam. Bahkan setelah Islam, mudharabah ini ditetapkan bahwa ini adalah konsep yang sesuai dengan Islam. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi rasul, beliau adalah seorang pedagang. Beliau pernah membawa barang dagangannya Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Yang mana di sini adalah orang yang mempunyai modal, yaitu Khadijah, sementara Rasulullah SAW sebagai orang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan satu usaha. Maka adanya pemodal dan adanya seseorang yang mempunyai keahlian sehingga terjadi transaksi dan keuntungan disepakati di awal. Ayat-ayat yang berbicara tentang al-mudharabah termasuk ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah untuk mencari fadilah atau mencari rezekimu atau mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat yang berbunyi wa akharu yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dan sebagian orang-orang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang mudharabah. Sehingga hukum mudharabah itu hukumnya dibolehkan. Nah, sekarang apa rukun
mudharabah itu, sehingga konsep mudharabah atau konsep investasi ini bisa berjalan sesuai dengan syariat. Yang pertama, melihat dari definisi, yaitu adanya pemodal dan adanya orang yang mempunyai keahlian. Maka rukun yang pertama al-aqidaini atau al-aqidani, yaitu ada seorang pemodal, ada seseorang yang mempunyai modal sebagai sahibul mal, dan ada orang yang mempunyai keahlian, yaitu yang siap untuk menjalankan bisnis tersebut. Maka ini merupakan syarat yang pertama atau rukun yang pertama, harus ada pemodal dan orang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan transaksi bisnis daripada mudharabah itu. Saya bisa memberikan contoh di sini bahwa seseorang yang mempunyai keahlian, contoh misalnya dia punya keahlian memasak, tetapi ia tidak mempunyai modal. Lalu ia datang kepada orang yang mempunyai modal. Lalu ia menyampaikan, "Pak, sini uangnya sekitar 1 juta." Di sini bisa muncul investasi dan bisa juga muncul dengan cara haram. Yang pertama, contoh ketika cara haram, ketika ia mengatakan, "Pak, sini uangnya 1 juta. Per bulan saya akan kasih 200.000. Sekitar 1 tahun kesepakatannya, dan per bulan akan diberi 200.000. Dan ketika tiba masa 1 tahun, modalnya akan dikembalikan." Ini adalah cara yang diharamkan dalam Islam. Tetapi cara yang dibenarkan dalam Islam, ketika ia mengatakan, "Sini uangnya 1 juta, saya pandai memasak, ayo kita membuka satu bisnis." Karena biasanya kalau pintar memasak, katakanlah membuka satu usaha warung atau restoran. Maka kesepakatan bagaimana? Keuntungan bisa disepakati di awal, bisa lebih banyak daripada 200.000 itu per bulan, dan bisa juga sedikit. Kenapa? Karena tergantung keuntungan dalam sebulan itu. Maka keuntungan bisa dibicarakan di awal. Apakah mau 90%, 10%? Ataukah 10%, 90%? Atau boleh 50%, 50%, 75%, 25%? Keduanya, kesemuanya ini adalah boleh selama kesepakatan itu keuntungan di awal. Lalu yang kedua, ada sigat. Ketika terjadi transaksi mudharabah, harus jelas sigatnya, bahwa antara sahibul mal, pemodal, dan orang yang mempunyai keahlian harus jelas bahwa ini modal untuk mudharabah. Lalu yang ketiga, ra'sul mal, modal. Modal harus ada. Sahibul mal wajib menyiapkan modal. Seperti tadi, apa yang saya katakan, misalnya orang yang mempunyai keahlian minta 1 juta, atau berapa jumlahnya yang diminta, maka sahibul mal harus menyiapkan ra'sul mal, yaitu modal untuk dikelola. Hanya saja mempunyai beberapa catatan, bahwa modal itu harus tunai. Tidak boleh berbentuk barang, tidak boleh berbentuk emas misalnya, dan tidak boleh berbentuk pinjaman atau piutang. Contohnya, yang pertama, tidak boleh berbentuk emas. Kita selalu ketahui, ketika itu berbentuk emas, maka harga emas hari ini dan harga emas besok dan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian bisa saja berubah, dan masih membutuhkan modal untuk menjualnya. Yang kedua, tidak boleh seseorang mengatakan,
pinjamanmu 1 juta itu saya jadikan modal. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena lebih memberatkan kepada orang yang akan melaksanakan atau orang yang punya keahlian untuk melaksanakan transaksi bisnis tersebut. Lalu termasuk rukunnya, sektor kerja harus jelas. Sebagaimana tadi saya berikan contoh, ketika orang itu misalnya pintar memasak, maka paling tidak antara pelaksana dan sahibul mal sepakat untuk membentuk usaha restoran misalnya. Atau orang itu pintar menjahit sebagai keahliannya, maka bisa saja ia membentuk satu usaha, yaitu usaha jahitan. Lalu yang terakhir dari rukun mudharabah ini, yaitu keuntungan. Keuntungan harus jelas. Berapa persen? Berapa persen? Kalau mau 50%, 50% boleh. Kalau mau 75%, 25% juga boleh. Ataupun dibalik, 25%, 75% juga boleh. Inilah konsep, yaitu bagi hasil keuntungan telah disepakati di awal, maka ketika menjalankan roda bisnis ini tidak ada masalah lagi. Dan inilah contoh konsep investasi dalam Islam. Lalu yang terakhir, kapan mudharabah itu berakhir? Ada beberapa hal kapan mudharabah itu berakhir, termasuk ketika antara keduanya, apakah sahibul mal atau pelaksana salah satunya meninggal dunia, maka bisnis ini atau mudharabah ini berakhir. Maka timbul pertanyaan, andaikan ada anak atau pewaris dari salah satu kedua orang yang melakukan transaksi itu untuk melanjutkan, maka jawabannya pewaris ini boleh melanjutkan setelah keuntungan dan modal dari kedua orang tuanya telah diselesaikan di akad yang pertama. Lalu kemudian ketika pewaris itu atau anaknya itu mau melanjutkan, silahkan untuk membuka akad yang baru. Yang kedua, ketika salah satunya gila, apakah sahibul mal gila atau pelaksana yang gila, maka akad mudharabah itu berakhir. Atau usaha ini bankrupt, maka usaha mudharabah ini juga berakhir atau terkena hukum tidak bisa melanjutkan lagi usaha ini, maka disitulah hal-hal berakhirnya apa yang dimaksud dengan mudharabah atau investasi dalam Islam. Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang mudharabah atau investasi dalam Islam, baik itu pengertiannya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya, dan yang terakhir, berakhirnya mudharabah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik kepada saya sendiri dan kepada yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan syariat itu, apa yang dimaksud dengan mudharabah atau investasi dalam Islam. Demikian akhir kata, wa atrukukum fi riayatillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.